Hai, di sini ada uang 10.000 US dollar atau sekitar 154 juta rupiah. Anda bisa mengambil uang ini sebagai pinjaman, tapi sebagai tanda jasa, saya buangkan bunga rendah sebesar 10% kepada Anda. Dengan kontrak utang 10 tahun, Anda bisa gunakan uang ini buat beli mobil, rumah, atau belanja sesuatu yang Anda inginkan. Tapi, dalam jangka 10 tahun itu, berdasarkan bunga 10% per 10, Anda harus kembalikan uang itu berikut bunga. Dan jika Anda tak memiliki uangnya, saya akan sita barang-barang Anda. Seperti itulah cara kerja utang yang dilakukan oleh para bankir internasionalis kepada Indonesia. Negara yang sedang tahap berkembang ini, secara teknis butuh banyak uang guna melakukan pembangunan, biaya proyek militer, merealisasi pemakmuran, dan lain-lain. Tahukah Anda bahwa utang dari sebuah negara dibebankan pada pajak rakyat? Ini adalah flashback Royal Kingdom memperoleh pendapatan dari royalti. Pada zaman dahulu, raja-raja tak ada yang ngurus moneter. Kerajaan hanya mengurus royalti. Urusan peredaran uang diserahkan pada ahlinya, bankir swasta. Credere dalam bahasa Latin artinya percaya. Orang yang beri utang dinamakan kreditur. Orang yang bisa dipercaya disebut credible. Ini adalah istilah jika Indonesia tak mampu bayar utang dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka para kreditur seperti IMF dan World Bank secara teknis akan mendapatkan sebagian besar kendali atas apa yang kita bangun. Dalam kata lain, Indonesia akan kehilangan sebagian besar aset-asetnya, alias bangkrut. Sebuah dikte atau jurus membangkrutkan negara ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, melainkan semua negara-negara di dunia terbitkan surat utang kepada para kreditur. Surat utang atau bond terbit pasca krisis ekonomi maupun krisis moneter. Krisis memang sengaja diciptakan untuk negara-negara utang pada bank sentral swasta. Karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Coba kita lihat, negara yang utangnya paling banyak adalah si superpower Amerika, disusul Jepang, China, dan seterusnya. Kita susah keluar dari jerat utang, karena utang ada kontraknya. Sebagai referensi, situs usedebtclock.org mencantumkan utang-utang setiap negara yang berubah setiap detik sesuai tingkat suku bunganya. Tercantum pula GDP atau pendapatan kotor domestik per penduduk. Dari sini, tidakkah Anda melihat potensi bahwa para elit keuangan dunia memang bertujuan untuk membangkrutkan semua negara-negara di dunia guna membentuk struktur politik yang lebih terintegrasi, kekuasaan diktator yang otoriter, mata uang tunggal dunia di bawah satu bank sentral di dunia, One World alias tatanan dunia baru. Dengan cara menguasai 3 aspek penting kehidupan, yakni sistem perekonomian, pemerintahan, dan bidang kesehatan, segelintir orang bisa mengontrol aspek kehidupan semua orang. Itulah modus penjajahan gaya baru yang dimaksud oleh Presiden Soekarno. Beliau menyebutnya sebagai neokolonialisme dan imperialisme, singkatnya nekolim. Mereka lah yang kasih utang ke negara-negara di dunia. Para internalisme seperti ini tak punya batas kenegaraan, tak peduli merugikan bangsa-bangsa lain di dunia. Jika kita membaca alur perekonomian dan keuangan, kita akan menemukan bahwa ada 2 dinasti kiprah dari perusahaan-perusahaan besar raksasa, dinasti Rothschild dan dinasti Rockefeller. Secara teknis, mereka terlibat dalam segala jenis spektrum politik dan konspirasi dunia. Mereka lah yang memiliki grand plan dunia akan digeser baru dalam sistem pemerintahan diktator yang otoriter, New Order of the Ages, order baru dalam sejarah. Mereka sebut tatanan dunia baru. Ketika semua sudah terrealisasi, maka umat manusia di dunia adalah budak-budaknya. Hanya ada satu mata uang tunggal dunia dengan satu bank sentral di dunia, order baru dalam satu pemerintahan dunia, dan agama-agama di dunia juga akan dibentuk baru, sebuah keyakinan yang hanya percaya pada Lucifer, sang iblis. Salam people power.